Sebuah bangunan telah berdiri sejak penjajahan Belanda. Kini tak nampak lagi terlihat akan adanya aktivitas manusia. Dahulu bangunan yang berfungsi sebagai pabrik teh ini banyak diceritakan warga menjadi salah satu tempat disegani karena berdiri di areal hutan yang terkenal dengan keangkerannya. Menurut cerita, ketika masih berfungsi, pabrik ini menelan banyak korban. Sederetan kecelakaan saat bekerja, seperti tangan pekerja yang tergiling dan terjepit mesin, menjadi kisah yang konon disebabkan oleh aktivitas sosok astral. Semua karyawan di situ sudah pernah merasakan. Salah satunya dengan tiba-tiba mereka ada yang terjepit hingga tangannya itu ada yang luka, ada juga yang putus gitu ya, mengelupas. Mesin pengering yang sampai sekarang itu tidak bisa diangkat dari lokasi. Di ruangan itu hanya tinggal satu-satunya. Kalau malam, teman-teman security terutama yang biarpun udah lama, sama sekali tidak berani untuk masuk ruangan itu. Itu kadang kelihatan ya seperti tangan yang berjalan di atas meja, berjalan maju mundur. Saya sendiri pernah, begitu saya pegang handle untuk menaikkan listrik, tangan saya itu ada megang, saya pikir ular atau apa karena suasana gelap kan. Katanya ya tangan aja basah gitu. Penampakan ular besar yang melintas. Ularnya sampai sekarang itu saya cari juga belum kena. Gitu, tapi sering muncul hanya bekas jalannya saja, Mas. Serta sosok wanita sering nampak berlalu lalang di dalam pabrik ini. Akankah peserta uji nyali malam ini mampu menguak misteri pabrik teh ini? Berdiri di sebuah area perkebunan angker, bangunan yang dahulu berfungsi sebagai pabrik pengolahan teh ini digentayangi oleh sosok dunia lain. Keberadaan sebuah mesin tua yang selalu diritualkan dan dipercayai memiliki kekuatan magis, serta penampakan sosok wanita, membuat tak satu pun warga bernyali mendekati lokasi ini. Sanggupkah peserta melawan rasa takut dan melewati uji nyali malam ini? Kami hadirkan secara langsung untuk Anda. Saya, Nico Oliver. Inilah masih Dunia Lain. Selamat malam. Malam, Nico. Sarah dan Kang Arif. Ya. Silakan. Saat ini kita berada di sebuah bangunan yang dahulu berfungsi sebagai pabrik pengolahan teh. Bangunan ini didirikan pada tahun 1811, jadi bisa dibilang bahwa memang sudah berusia lebih dari 200 tahun. Dan saat ini sudah tidak berfungsi. Semua mesin, semua alat yang ada di lokasi ini kemudian dipindahkan, hanya bertahan satu alat ini. Karena memang sejak zaman operasionalnya, ini selalu diadakan sebuah ritual sebelum mempergunakan alat ini. Apabila tidak, kerap terjadi kecelakaan kerja yang menimpa para karyawan yang mengoperasikannya.
Dan selain itu juga, selain keberadaan mesin ini, apabila kita melihat ke sebelah kanan kita saat ini, terdapat sebuah area yang cukup luas dan di bawahnya ini memiliki area bawah tanah. Dan dipercaya terdapat sosok siluman ular, begitupun juga ular asli. Tapi kita berbicara mengenai sosok siluman ular sendiri pun dipercaya berwarna hitam. Nah, mungkin Sarah dan juga Kang Arief bisa menjelaskan terlebih dahulu energi yang ada di area bangunan ini sendiri. Insya Allah. Sarah mungkin terlebih dahulu apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Saya sih baru merasakan aja ya Kang Arief ya. Tapi memang ada energi yang sangat besar di sini. Agak bercampur ya memang Niko, ada negatifnya juga. Namun ada juga yang memang positif, mungkin jauh lebih tua daripada gedung ini sebelum gedung ini ada gitu ya. Cuman nggak tahu, saya sih belum bisa melihat jelas. Kang Arief mungkin lebih bisa menjelaskan. Tapi ada sesuatu yang memang mengikat apa sih di bagian sebelah sini, saya juga bagian mesin ini. Iya. Baik, kita akan membahas mengenai mesin ini lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, dipercaya bahwa bangunan ini didirikan di sebuah area perkebunan yang memang terkenal angker. Mungkin Kang Arief bisa menjelaskan latar belakang mengapa area ini dipercaya sebagai lokasi yang angker. Ya, insya Allah. Jadi begini, Niko, dimensi yang saya rasakan di sini, dimensi alam gaib. Ya. Dari awal, dimensi yang awal adalah dimensi yang belum lama terjadi ya. Artinya seperti makhluk-makhluk jin sih yang paling depan, seperti sejenis kuntilanak, lalu genderuwo, lalu ada beberapa pocong juga ada ya, yang pada umumnya memang dekat dengan dimensi kita. Nah, lalu dimensi yang lebih dalam itu adalah seperti yang tadi sampaikan Sarah, dimensi yang jauh lebih lama daripada sejak adanya bangunan ini. Dan memang makhluk gaib yang ada di sini memang sudah lama ada gitu, dan di situ juga ada dimensi yang negatif, ada juga yang positif gitu loh. Sarah, mungkin adakah area dari bangunan ini yang dirasakan sendiri oleh Sarah yang memang memiliki energi yang begitu kuat, energi yang begitu besar? Adakah? Selain tentunya mesin yang ada di belakang kita saat ini. Dari tadi memang saya merasakan itu mengarah ke sana ya. Jadi sepertinya tuh berkumpulnya itu ada di bagian sana, ada agak di pojok gitu. Dan ada manusia dimensi yang dulunya manusia yang memang dia punya ilmu yang tinggi gitu loh. Nah, di situ juga, di sini kan artinya daerah pegunungan ya. Daerah pegunungan memang identik dengan pencarian ilmu, pentafakuran dan sebagainya, sehingga orang-orang dulu sejak zaman Belanda ya mereka juga menguatkan dirinya untuk melawan Belanda dengan keilmuan mereka. Dan itu setelah ya meninggal dalam konteks yang masih ada di sini. Kang Arief dan juga Sarah, saya ingin mengajak Anda tentunya menuju ke sebuah lokasi yang tadi Sarah sepertinya mengatakan bahwa ada energi yang begitu kuat yang berada di area gedung ini. Sambil nanti kita akan membahas lagi mengenai kondisi gedung ini di lokasi tersebut. Mungkin Sarah bisa menunjukkan area sebelah mana? Di sebelah sana. Assalamualaikum. Kang Arief dan Sarah, saat ini kita sudah berada di lokasi yang sepertinya Sarah rasakan energi begitu kuat. Inilah yang menarik Sarah. Dan memang lokasi ini akan dijadikan sebagai lokasi uji nyali pada malam ini. Dan saat lagi kita akan sama-sama melakukan pembuktian, tapi sebelumnya saya akan mengambil kamera terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Baik. Dan saat ini saya akan meminta kepada teman-teman di control room untuk mematikan lampunya sekarang. Baik, Kang Arief dan juga Sarah, sebelum kita membicarakan energi yang menarik Sarah ke lokasi ini, saya ingin bertanya kepada Kang Arief terlebih dahulu. Tadi kita sempat membicarakan mengenai mesin yang selalu diritualkan, dan memang sepertinya ada sosok penunggunya. Nah, Kang Arief mungkin bisa saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan, sosok penunggunya seperti apa, Kang Arief? Ya, baik Niko. Insya Allah penunggunya sih memang dari golongan jin ya, Niko. Dari golongan jin, dia berwujud siluman ya.
beberapa siluman, dan itu keberadaannya memang ya diminta oleh mungkin pengelola dulu ya, untuk menjaga. Ya artinya di samping itu dimensi lain juga ada beberapa hal-hal fenomena gaib atau alam-alam gaib, makhluk-makhluk gaib yang lain yang juga memang sudah keberadaannya sudah ada di sini sejak zaman dulu. Ya. Jadi berhentinya mungkin pabrik ini juga kemungkinan tidak sinerginya antara makhluk gaib yang ada di sini dengan siluman-siluman yang ada di sini. Baik. Ya. Dan Sarah, kembali ke obrolan kita tadi di awal mengenai energi yang begitu kuat. Mengapa energi yang ada di lokasi ini begitu kuat menarik Sarah? Mungkin bisa dijelaskan? Ini saya merasakan memang di dalam sini udah penuh sekali ya Kang Arif ya. Iya, penuh banget. Nggak tahu kenapa kok ini ada sesuatu di bawah sini juga gitu, dan memang mungkin ini kan dulu hutan gitu kan. Jadi mungkin zaman peperangan dulu ya Kang Arif ya. Jadi ada sesuatu terjadi di sini. Mungkin ini kayaknya ada yang mau berbicara Kang Arif ya. Ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum. Bunyi apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Ya. Ada apa? Ya, insya Allah malam ini kita akan adanya acara tontonan ya, uji nyali untuk insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi menambah keyakinan, menambah iman bagi setiap yang melihat acara ini. Dengan siapa saya bicara, Maaf? Panggil saja saya Nyai. Nyai, subhanallah. Nyai sudah berapa lama di sini? Allah Akbar. Berapa umur usianya ini? Saat ini? Ribuan tahun ya. Ya, dari kerajaan Pajajaran ya. Ya. Subhanallah. Ya. Ya. Nyai ada yang mau disampaikan apa? Mungkin. Ya, hati-hati. Kalian sudah permisi? Iya, sudah insya Allah. Karena akan banyak yang lain ya. Ya. Dan ya mungkin sudah mengerti ya, di sini banyak ya. Ya, mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah yang baik ya. Insya Allah. Baik, Nyai. Boleh tahu namanya siapa? Ini siapa, Pak? Panggil saja Nyai. Gitu ya. Deh, kalau gitu Nyai. Terima kasih Nyai. Terima kasih Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah? Ya Kang Arif. Mungkin Sarah bisa menjelaskan, mungkin adakah yang dirasakan ketika sosok Nyai tadi ya? Iya. Sosoknya anggun gitu ya Kang Arif, anggun, terus dengan pakaiannya mungkin adat sini gitu ya. Beliaunya sangat cantik gitu. Terus cuman beliau berpesan gitu aja sih, kayak untuk berhati-hati dan ya itu aja sih yang tadi yang saya dapat. Cuman memang beliau itu sudah tua sekali gitu di tanah ini ya. Sarah, seperti kita tahu bahwa memang lokasi uji nyali ini pun sendiri merupakan awalnya kantor yang dipergunakan di pabrik ini, dan memang terbagi atas 2 area, ruang tempat kita berada dan juga ada 1 area ruangan juga yang berada di sebelah kanan Kang Arif dan juga Sarah. Kita akan sama-sama menuju ke ruang tersebut. Silakan ikuti saya. Hati-hati. Baik, Kang Arif, ya, Sarah, sedikit ingin bertanya juga sebenarnya. Tadi ketika awal pembuktian, Sarah mungkin bisa lebih sedikit mendekat pada Kang Arif. Baik. Oke, begini? Ya. Saya seperti mendengar adanya suara mesin, entah itu suara, saya tidak bisa menjelaskan suara mesin seperti apa, seperti apakah ini memang sebuah interaksi yang terjadi mungkin
Bisa dijelaskan Kang Arif? Ya, itu menandakan bahwa keberadaan beberapa tahun yang silam ya, itu menunjukkan bahwa dulu ada kegiatan pengolahan teh ya di sini ya. Jadi keberadaan mesin tadi yang bunyi itu menunjukkan bahwa sebelum saat ini seperti ini, dulunya seperti itu. Jadi banyak mesin-mesin yang seperti biasa lah. Bekerja menjadi mesin-mesin ya. Makanya itu yang mungkin kita dengarkan juga ya tadi. Baik, Kang Arif, seperti kita tahu bahwa memang setiap lokasi pasti memiliki energi positif dan juga energi negatif. Iya, insya Allah. Nah, mungkin adakah pesan yang ingin disampaikan dari energi-energi positif yang berada di lokasi ini, Kang Arif? Ya, kalau pesan insya Allah selalu ada ya. Ya, mudah-mudahan pesan itu bisa bermanfaat. Ya, artinya sebetulnya juga sudah disampaikan melalui perantaran hati saya. Tapi kita akan coba untuk mengeluarkan ya apa yang akan disampaikan, pesan-pesan tersebut. Insya Allah mudah-mudahan saya akan coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ambillah hikmah dari jadikan tontonan ini hikmah yang baik untuk kalian, untuk lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, lebih baik saya sampaikan aja Niko. Ya. Sampaikan aja. Seperti energinya begitu kuat, Kang Arif. Baik, silakan disampaikan mungkin secara intinya usahakan acara ini menjadi tontonan yang bisa diambil hikmahnya yang baik untuk meningkatkan iman bahwa keberadaan gaib itu ada dan keyakinan itu harus kuat. Intinya itu. Jadi harus selalu ingat gitu ya Kang Arif. Ya. Selalu diingatkan. Dan insya Allah seperti itu. Semoga pesan itu tersampaikan kepada para penonton di rumah. Insya Allah. Satu hal juga yang ingin saya tanyakan kepada Sarah. Adakah perbedaan energi antara ruangan tempat kita berada saat ini dan juga ruangan yang tempat kita tadi berada di awal memulai pembuktian pada malam ini? Sama ya Kang Arif ya, sama-sama sudah penuh ya. Jadi mungkin memang cocok untuk tempat beruji nyali malam ini. Baik. Kalau begitu memang kita nyatakan bahwa lokasi ini cocok sebagai lokasi uji nyali pada malam ini. Kang Arif dan juga Sarah, mari kita jemput peserta pertama kita. Silakan. Baik. Pemirsa, saat ini peserta pertama sudah berada di lokasi uji nyali. Saya akan buka penutup mata Anda. Ya, pelan-pelan buka terlebih dahulu. Sesuaikan melihat Anda dengan cahaya yang ada, pelan-pelan. Baik, ya, sudah enak? Baik, sudah nyaman. Bilang siapa? Yuli. Baik, Yuli adalah peserta pertama di lokasi uji nyali pada malam ini. Ini adalah sebuah bangunan pabrik yang mungkin sudah berusia 200 tahun lebih dan sudah puluhan tahun terbengkalai. Sebelumnya, saya, Sarah, dan juga Kang Arif sudah melakukan pembuktian. Mungkin Kang Arif bisa memberikan informasi mengenai kondisi yang ada di lokasi uji nyali ini kepada Yuli, peserta pertama kita. Baik, insya Allah. Lokasi sekarang, saat ini, makhluk jin ya sudah cukup banyak. Dan dimensi yang pertama yang akan berinteraksi dengan Yuli mungkin adalah sejenis wanita. Ya. Lalu beberapa juga ada yang yang ganggu semacam yang hitam. Ya. Nanti ya itulah kira-kira yang pertama kali akan berinteraksi dengan Yuli. Ya. Yuli, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Ya, jelas. Selama Anda melakukan uji nyali, kami juga akan memberikan lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Silakan dipegang. Anda sudah siap? Siap.
Assalamualaikum. Ya Allah, Assalamualaikum. 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 Permisi. Jangan ganggu saya ya Allah. Jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum ya Habib. Jangan ganggu ya Allah. Di sini kita masing-masing. Di sini Yuli ingin Assalamualaikum. Ya, Yuli tidak akan ganggu kalian. Asal kalian jangan ganggu Yuli. Yuli di sini niatnya baik. Yuli di sini ingin menguji nyali Yuli, tapi jangan ganggu Yuli ya. Ya, ya Allah, ya Allah. Aduh, aduh ya Allah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah ya Allah, jangan marah. Ampun ya Allah, ampun, ampun, jangan marah. Ampun, jangan marah ya Allah, jangan. Ya Allah, jangan, ya Allah, jangan sentuh Yuli ya Allah, jangan sentuh Yuli ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya, Yuli janji. Yuli gak akan ganggu kalian. Yuli janji. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jangan ganggu Yuli. Jangan ganggu Yuli. Iya, Yuli bakal tenang. Iya. Ya Allah, jangan ganggu Yuli, ya Allah. Udah ya Allah. Jangan ganggu Yuli. Ya Allah. Yuli gak kuat. Udah. Ya Allah, udah. Setannya jahat ya Allah, udah. Ya Allah. Ya Yuli pergi ya. Ya Yuli pergi. Ya udah. Yuli pergi. Udah. Yuli pergi. Ya Yuli pergi. Ya. Ya udah ya Allah, udah. Yuli pergi. Ya udah. Gak kuat ya Allah. Ini setannya tidak meridoi ya Allah. Yuli udah. Gak kuat. Udah ya Allah, udah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, gak kuat ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, udah. Ya Allah, ini setannya ya Allah tidak meridoi ya Allah, udah.
bicara? Bisa bicara nggak? Dengan siapa kami berbicara? Astagfirullahaladzim. Ya, dengan siapa? Dengan siapa? Bicara namanya siapa? Kita tidak mengganggu ya. Namanya siapa? Namanya Ya. siapa? Kami tidak berniat mengganggu. Ya. Tapi izinkan kami mengetahui dengan siapa kami berbicara. Dengan siapa? Mohon maaf. Mohon maaf. Dengan siapa? Siapa? Dengan siapa kami berbicara? Boleh bicara nggak sih? Mohon maaf, dengan siapa kami berbicara? Kami tidak berniat. Tempat ini tempat saya. Baik. Sudah berapa lama di sini? Tempat saya udah beratus-ratus tahun tinggal di sini. Baik. Kalau nanti kita sempurnakan ya. Doakan ya. Tidak. Ya. Tidak perlu. Ya. Saya udah betah tinggal di sini. Nggak mau. Tidak perlu. Kalian salah mengambil arahnya. Baik. Ini rumah saya. Jangan ganggu kalian. Ya. Iya. Jangan ganggu. Iya. Tidak kuat? Ya. Kita bersama. Oke. Ya. Ya. Silakan dibawa ke ruang evakuasi terlebih dulu, Kang Arif. Ya. Silakan untuk netralisir. Pemirsa, peserta pertama tidak bertahan lama di lokasi uji nyali. Apakah peserta kedua dapat bertahan? Tetap di masih dunia lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa ni'mal syir. Allahu akbar, Allahu akbar. Innalillahi. Alhamdulillah. Istighfar ya, Yuli. Astagfirullahaladzim. Minum. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, saat ini saya dan Sarah sudah berada di lokasi uji nyali dengan peserta kedua kita. Saya akan buka penutup mata Anda. Iya. Headball dulu. Headball dulu. Nyaman? Headball. Sudah nyaman? Dengan siapa? Gina. Baik, Gina, Anda adalah peserta kedua di lokasi uji nyali pada malam ini. Peserta pertama tadi mengalami interaksi yang begitu hebat. Pemirsa di rumah pun juga tadi sudah menyaksikan. Saat ini masih berada di ruang evakuasi untuk dinetralisir oleh Kang Arif. Dan Gina, sebelum Anda melakukan uji nyali, saya akan memberikan kesempatan kepada Sarah untuk menjelaskan kondisi dari lokasi uji nyali pada malam ini. Silakan Sarah. Ya. Memang ini sekarang lebih apa ya, bisa dibilang lebih penuh, maksudnya makhluk-makhluknya lebih banyak dari seperti tadi kita pada saat pembuktian. Jadi kamu bersiap-siap aja, dan nanti kalau bisa kamu lebih explore ke sebelah sana sambil diceritakan apa yang kamu rasakan. Oke, Gina. Ya. Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Sudah. Selama Anda melakukan uji nyali, akan ada lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Silahkan dipegang. Anda sudah siap? Sudah. Gina, selamat beruji nyali.
Assalamualaikum. Iya, di sini terlihat angker. Mas? Mas, saya nyerah. Mas? Halo? Mas? Mas? Iya, orang... Hah? Tahan dulu. Siapa? Gina, baik. Gina, sebentar. Saya lepas dulu. On ya, maaf. Gina. Tahan dulu. Boleh tolong nggak? Jangan. Oke. Gina? Gina? Iya. Gina. Gina. Jangan bengong. Jangan bengong. Simpan dulu. Gina? Oke. Gina masih kuat? Masih. Oke. Gina, kenapa kamu baru berapa menit langsung menyerah? Mungkin bisa dijelaskan? Di dalam hawanya beda banget ya. Ya. Kayak dingin, kebut. Dan itu akhirnya membuat Anda memutuskan untuk keluar sendiri dari lokasi uji nyali. Iya. Tapi Anda tahu sebenarnya dari lokasi uji nyali pun ketika Anda keluar masih ada area kosong yang sebenarnya berbahaya untuk Anda. Anda tahu? Baik. Gina? Ya. Gina, boleh lihat saya? Gina? Sudah saya? Gina? Sudah saya? Ya. Baik, Gina. Sarah? Ya. Apakah ada Ya. yang berada? Sepertinya kayak ada yang sudah mulai menempel Ya. gitu. Jadi, Sosok apa? ya. Mungkin bisa dijelaskan pada sosok apa? Gina? Gina? Ya, jangan bengong. Gina jangan bengong Ya, dulu. jangan bengong. Ini tadi masih sosok yang sama, jadi mencoba untuk masuk lagi, masih pengen... Kayak tadi saya bilang kan dia mau mencoba terus mengganggu peserta. Jangan. Gina? Jangan. Boleh minta tolong untuk kru membawa ke ruang evakuasi? Ya. Baik. Sarah? Ya. Mungkin kita akan kembali ke lokasi uji nyali juga untuk melihat Ya. bagaimana dengan kondisi. Hati-hati ada lilin. Silakan. Baik. Sarah? Ya. Ini adalah titik awal dari lokasi uji nyali ya. Nah, mungkin sedikit ingin membahas juga mengenai kondisi. Kalau kita lihat peserta pertama
interaksi yang ekstrim terjadi ketika ada sosok sepertinya. Ini ada wanita atau apa? Mungkin Sarah bisa ya ini wanita ya memang, tapi bisa dibilang juga siluman ya. Baik ya. Mengatakan bahwa dia sudah berada di lokasi ini ratusan tahun. Ini adalah rumah dia dan dia merasa terusik ya dengan keberadaan kita di sini. Ini juga ini loh Niko, kita masuk sini ini sudah beda lagi. Jadi memang berat, tangan saya beratnya yang kanan sekarang. Mungkin bisa dijelaskan energi apa yang ada? Energi, jadi sudah bercampur siluman, ada bentuk jin juga. Jadi yang saya melihat sosok yang sangat besar-besar dan ini agak negatif. Baik. Dan saat ini peserta kedua sudah diarahkan menuju ruang evakuasi. Peserta ketiga akan masuk ke dalam lokasi uji nyali. Saya akan menjemputnya. Silakan ikuti saya, Mas. Silakan lurus saja. Lurus, baik. Balik badan. Saya akan membuka penutup mata Anda. Mohon maaf. Baik. Masih ada yang menyangkut sepertinya ya. Oke. Mohon maaf, Mas. Oke. Lanjutkan. Lihat bawah dulu. Lihat bawah dulu. Sesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke. Baik, ini saya akan tekan. Sebentar ya, Mas ya. Sudah enak? Nyamankah dengan penglihatan yang ada di lokasi uji nyali? Nyaman, baik. Baik, silakan tegakkan kepala Anda. Baik, dengan siapa? Hendar. Siapa? Hendar. Hendar, baik. Mas Hendar, Anda adalah peserta ketiga di lokasi uji nyali pada malam ini. Peserta pertama, interaksi yang begitu ekstrim. Begitupun juga peserta kedua, memang belum sampai kepada proses kerasukan. Ya, baru Tapi kalau tadi Sarah menjelaskan bahwa memang sudah menempel begitu dekat. Mungkin Sarah juga bisa menjelaskan kondisi sekali lagi mengenai lokasi uji nyali saat ini, terutama tadi Sarah juga mengucapkan bahwa adanya makhluk-makhluk astral baru yang berada di lokasi ini yang besar. Mungkin saya akan menjelaskan pada Mas Hendar. Ya, jadi aktivitas di ruangan ini memang lebih dari yang tadi. Jadi Anda bersiap-siap aja, mungkin nanti juga bisa dieksplor dan dikasih tahu ke pemirsa apa yang dilihat. Cuman ini memang makhluknya juga saya juga baru lihat, yang tadi nggak ada sekarang ada. Ini sekarang sudah mulai memasuki ruangan. Ya. Baik, Hendar, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali. Kami akan memberikan Anda lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda selama melakukan uji nyali. Silakan dipegang. Hendar, selamat beruji nyali. Sama-sama. Assalamualaikum. Punten ya teh pilih hampura abdi teh lain jeung keculangung. Nya abdi tidak kumaha abdi butuh ka. Hampura we manya. Astagfirullahaladzim. Kang. Allahu Akbar. Punten mi. Punten. Punten A. Waduh.
berupa merinding, bau kembang Kamboja, bunga Kamboja, ya. Assalamualaikum. 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 Punten. Kenaon. Kenaon? Hah? Nya. Lain gitu maneh teh. Pura-pura tuyut. Kang Arif, ya. Sarah, peserta ketiga dalam hanya waktu beberapa menit sudah berada di lokasi Cinyali, karena memang peserta pertama mengalami kerasukan, peserta kedua pun menyerah. Saat ini peserta ketiga. Bagaimana kira-kira peserta ketiga kita, Kang Arif? Kalau kita perhatikan dari awal dia sepertinya sudah mulai mendengar fenomena-fenomena suara, seperti mendengar sebuah percakapan. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, peserta pertama memang tadi sempat memang udah masuk dari awal ya. Terus yang ketiga sekarang ini dia agak kuat sebetulnya, tapi dia bisa berkomunikasi dengan yang ada di situ. Ya seperti ini juga dia akan gagal. Baik. Dan kalau kita perhatikan di lokasi saat ini, tadi Sarah juga menjelaskan beberapa sosok-sosok baru yang hadir di dalam ruangan ketika mengantarkan peserta ketiga. Mungkin sekali lagi bisa dijelaskan. Ini yang kita saksikan adalah peserta pertama ya. Ini adalah tayangan ulang peserta pertama. Dia seperti ini, dia menyerah. Dan kemudian kita masuk, dan ternyata pada saat kita masuk pun dia kolaps. Dan itulah momen dimana dia mengalami kerasukan juga. Sebenarnya pada saat dia menyerah pun sudah menempelkah energi tersebut? Iya. Baik. Nah mungkin Kang Arif, Sarah, kalau tadi saya sudah berbincang dengan Sarah mengenai sosok yang masuk, ini adalah sepertinya sosok wanita yang memang berkuasa, ini adalah rumahnya, berada di situ. Mungkin Kang Arif bisa lebih menjelaskan, terutama ketika dia mengatakan dia tidak mau disempurnakan. Ya dalam konteksnya kan wanita, orang-orang dahulu kan memang banyak yang keilmuan ya. Juga apa namanya, sosok ini memang udah ratusan tahun, ribuan tahun bahkan ya. Lebih malah ya. Jadi ya memang makhluk-makhluk seperti kaum jin itu memang bertingkat-tingkat ya kastanya. Yang tadi masuk itu ya di depan sih nggak terlalu besar, tapi yang di belakang itu yang memang sudah masuk duluan. Yang begitu kuatnya. Yang kuat ya. Yang dia ya kalau boleh dibilang apa? Nenek-nenek lah. Ya, kalau bahasa Sunda ini. Baik. Saat ini kita akan kembali ke lokasi uji nyali untuk kembali menyaksikan peserta ketiga, Hendra. Udah bau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ampura, kunaon sok caritakeun ka abdi. Hoknya itu batu.
Muga-muga abdi di doakeun ka saraya. Nuhun. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Timbul kah? Ada yang jatuh. Sebentar, itu kamera. Mohon maaf. Assalamualaikum. Siap sopan kain. Oh subhanallah. Kita udah assalamualaikum masa nggak sopan? Nah, assalamualaikum jawab dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa? Aing teh Aki Adang. Aki Adang. Aki Adang. Aing dia. Ya. Aki Adang yang di sini. Ya terus. Ya. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama Aki di sini? 1000 tahun. 1000 tahun. Iya. Oh, iya nih. Baik, sebentar ya. Kang Arif apa yang Mungkin bisa jelaskan? Sebentar. Ya, Aki Adang tangannya putus. Oh, iya. Di sana, iya. Mungkin yang tadi pernah dibilang ini sih, yang seperti ada kecelakaan potongan kerja ya. yang terjadi ya. Oke, Aki Adang. Iya. Oke, didoakan pabrinya. Ya. Sok atuh. Apa enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk. Ya. Sok, enggak. Yuk, bangun yuk. Ya. Bentar, ini. Awas. Niko awas. Ini siluman. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadia, tenang, Kadia. Stop. Assalamualaikum, sang saya. Sini. Assalamualaikum. Bisa tolong dibilangin Kang, karena tangannya bahaya ya.
Tenang. Dia lupa. Tenang. Yuk. Ada yang jagain namanya? Tenang. Yuk. Gimana ada, Bang? Assalamualaikum. 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 Ulang. Ayo, mangga yuk, yuk. Yuk, mari. Tongkat dia. Ayo. Hati-hati berbahaya. Hati-hati. Yuk. Ayo. Aki. Ulah gitu. Awas nih, kau. Jangan. Yuk. Ulah itu yuk, sangap dia yuk. Yuk. Ayo mandi desanya. Mohon tos terang abdi, insyaallah ya. Ya mangga. Yuk. Ya. Tong galak teh gitu, Ki. Galak teh. Ya mohon didinya. Abdi kadinya teh deui, ya. Itu halanya. Awas. Hei. Ya. Kisah saya namanya. Hah? Oh, ya. Ya udah. Lengan ada didinya. Sok sana. Awas, hati-hati. Ya. Pas ya, yuk. Ya. Edar. Ya, masuk. Keluarkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Ya, ada air putih. Ada, yuk. Tas, gurah. Tas. Ya, bismillah. Tas ya. Allahu Akbar. Ya. Oh. Masih perlu istirahat dulu ya. Kecapean. Namanya siapa? Hendar ya? Hendar. Assalamualaikum Hendar. Tas gue Hendar ya. Nama Hendar. Alhamdulillah. Tas keluarkan. Yuk, tas. Ayo. Oke. Tas. Yang Arif? Ya. Harus dinetralisir dulu atau bagaimana? Sudah? Boleh? Boleh sebentar? Oh ya, Hendar, saya mau ngajak ngobrol. Pada bawa siapa tadi? Hendar, baik. Mas Hendar, mungkin bisa dijelaskan. Tadi ketika Anda berada di lokasi nyali, Anda sepertinya ada yang ingin mengajak Anda berkomunikasi, mengajak Anda mengobrol. Mungkin bisa dijelaskan apa yang diajak mengobrol tersebut? Jadi si orang itu ya? Tangannya minta didoain karena si tangan itu terus ada masih dua di situ. Terus yang satu yang tinggi besar, dia marah sama saya. Katanya dia merasa terganggu. Yang siluman kayaknya nggak tahu. Terus itu yang satu di sana pocong itu masih ada di sana. Ya, nanti akan ini. Sebentar saya ingin mengecek tangan Anda terlebih dahulu. Apa insyaallah. Aman ya? Baik, tidak lupa. Kang Arif mungkin silakan dibawa ke ruang evakuasi terlebih dahulu. Dan pemirsa, 3 peserta telah gagal di lokasi uji nyali pada malam ini. Peserta keempat akan segera melakukan uji nyali. Tetap di Masih Dunia Lain. Pemirsa, peserta keempat sudah berada di lokasi uji nyali pada malam ini. Saya akan buka penutup mata Anda. Ya, lihat ke bawah terlebih dahulu. Naik secara perlahan, sesuaikan penglihatan Anda dengan cahaya yang ada di ruangan ini. Sudah nyaman? Oke. Sudah? Udah. Baik. Dengan siapa? Mirani. Mirani, baik. Mira. Biasa dipanggil Mira ya? Ya. Boleh. Mira,
Baik, Mira, Anda adalah peserta keempat di lokasi uji nyali pada malam ini. Iya. Peserta-peserta sebelum Anda bisa dikatakan interaksi yang terjadi begitu ekstrim. Mungkin Sarah juga bisa menjelaskan kondisi dari lokasi uji nyali pada malam ini. Ya, tadi ketiga-tiganya memang interaksinya cukup keras ya dibilangnya, apalagi yang ketiga tadi sempat masuk dan memang tadi dia juga sempat berinteraksi terus kemudian mungkin nggak bisa menahan, akhirnya nggak kontrol gitu. Jadi nanti mungkin kamu berhati-hati aja, terus nanti ya bisa dieksplor aja ke sebelah area sana, sini dan juga area sebelah sana. Ya, nggak hanya di sini. Ya. Sampaikan apa yang Anda rasakan, mungkin ataupun Anda dengar ataupun juga Anda lihat. Baik, Mira, sebelumnya saya ingin bertanya, Anda sudah jelas dengan semua peraturan uji nyali? Jelas. Selama Anda melakukan uji nyali, akan diberikan lilin sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Iya. Silakan dipegang. Mira, Anda sudah siap? Siap. Mira, selamat beruji nyali. Selamat Sarah. Gelap sekali. Ya pemirsa, selamat pagi semuanya. Selamat malam. Sini saya mencoba uji nyali peserta yang keempat. Katanya yang sebelumnya gagal. Assalamualaikum. Permisi. Kondisi ruangannya sudah begitu rusak, kotor, berantakan. Mulai deg-degan. Semangat. Depan saya ada meja, lemari. Ada papan bor juga. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan Jeng Jot. Wow, ekstrim. Aduh. Saya akan mencoba ke ruangan sebelah. Sini lebih gelap. Permisi. Ada suara jatuh gelas, piring, kaca, ya peralatan. Kaget. Gak ganggu kok. Maaf. Ada makanan, minuman. Ada apa itu tadi? Suara yang pecah.
ikan. Apa itu? Suara mesin. Kamera bergerak sendiri. Mohon maaf, saya tidak ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Hilim lam lam jabar. Mulai bergetar. Apa itu? Permisi, mohon maaf sebelumnya. Lilinnya hampir habis. Kita antarkan ke Anda. Tahan dulu sebentar, tahan. Pak Dodi. Sebentar. Iya. Jod. Iya. Nonton nggak ya kamu, Jod? Anda tidak boleh masuk. Tahan dulu sebentar. Tunggu sebentar. Kami akan mengantarkan Anda ke dalam. Tahan dulu. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Siapa? Ki Jarod. Anda bisa berbahasa Indonesia? Bisa? Nggak bisa. Namanya saha? Cijarot. Cijarot. Ya, Cijarot. Pada apa? Iya. Oh gitu, punten ya. Ya, langsung. Kau tunjukkan tempatnya tuh. Iya, baik, tempatnya di situ. Baik. Yang kali itu nggak dapat kita dulur. Sok antar aing. Iya. Udah. Ya, nanti aja. Nanti kami antarkan. Nanti kami akan antarkan Anda. Aing bagi aing minta kopi pahit, karek aing balik. Kayak didoakan banyak waktunya. Mari kita nasionalisir di promosi. Boleh? Mari. Iya, mari. Kejar. Saya. Lemas. Ya. Oh, iya. Ayo. Bismillah. Ayo, angkat. Jangan dulu kemana-mana. Sini aja. Tunggu di sini. Pasti cinggal aja. Ya, dah. Tidur lah. Mas. Ayo, Bang Rif. Ya. Tarik. Nah. Kopi zoakannya, kijaratnya. Ya, nggak apa-apa, diampuni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda bangun. Ya.
Bangun. Ada suara. Apa itu? Persiapan lilinnya ambil. Enggak. Aduh. Mulai merinding. Shh. Jangan berisik. Kita semua teman. Kita semua makhluk Tuhan. Jin dan manusia diciptakan Tuhan untuk taat beribadah. Ada hadisnya. Shh. Kita semua sama. Jangan nakutin. Ijot. Lilinnya kecil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hadisnya. Dengarkan. Ada suara-suara. Pingin harus jalan-jalan. Apa itu? Bunyi. Mana lagi ya? Dingin, lapar, gemeteran. Oh tidak. Ada bunyi ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk tembok. Mohon maaf sebelumnya. Belum katanya ada suara begitu. Coba berinteraksi. Nggak jelas suaranya, samar. Baru ada suara-suara aja. Pegel juga nih. Bunyi ke ruangan sebelah. Yuk. Assalamualaikum. Gelap, bayangkan dengar suara-suara ketuk-ketuk. Biasanya penakut, cuma dengar cerita aja. Tapi nyatanya enggak. Mohon maaf. Jangan ganggu ya. Permisi. Shh. Jangan ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk, ada ketuk-ketuk. Lilinnya hampir habis.
nggak ganggu. Ayo, nggak boleh ganggu loh. Sesama makhluk Tuhan. Kenapa? Kok angis? Apaan itu? Enggak ah. Enggak. Apaan ya? Liriknya habis. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia dan jin diciptakan untuk apaan itu nggak jelas ih. Astagfirullahaladzim, lupa. Allahu Akbar. Dingin. Aduh. Semangat. Sebelah yuk. Lilin nggak kelihatan nih. Mana ya batasnya? Oh itu. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya nggak ganggu. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Ada suara kayak kayu jatuh gitu di belakang, tapi nggak kelihatan. Allahu Akbar. Ada suara. Kang Arif, Sarah. Nah, peserta keempat berada di lokasi uji nyali. 1, 2, 3, interaksinya begitu kuat, begitu ekstrim. Nah, peserta keempat ini sepertinya memang belum begitu kuat dibandingkan 1, 2, 3. Tapi kita sudah mendengarkan beberapa fenomena seperti suara benda jatuh. Apakah ini interaksi lain yang dihadirkan oleh makhluk-makhluk astral yang berada di lokasi? Ya, interaksi itu menunjukkan bahwa keberadaan mereka semakin dekat, semakin banyak. Ya, kira-kira begitu. Emang aktivitasnya juga semakin semakin padat ya Kang Arif ya. Apalagi tadi ada insiden-insiden. Ya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Baik. Dan bagaimana dengan peserta ketiga? Tadi ketika berada di ruang evakuasi, sepertinya dia mengalami kerasukan lagi dengan sosok yang berbeda. Betul. Yang di luar ya, di luar arena. Karena memang ini kawasannya sangat luas ya. Jadi memang sedang ramai sekali. Ya, intinya orang yang atau makhluk yang ada di sini juga menunjukkan bahwa dia ada di situ. Dia memperkenalkan diri tadi, Ki siapa namanya ya, Ki Jarot tadi. Jarot. Ya, itu bahwa dia tuh ada di situ. Dan intinya ada yang mungkin di antara kita, mungkin di antara kru mungkin ada yang kurang baik atau gimana ya. Tapi maaf, sebenarnya kayak tadi kalau dilihat kan yang masuk itu kayak bergantian gitu loh. Karena konteksnya dia kan masih lemah ya. Konteksnya masih lemah. Jadi sehingga untuk keluar masuknya itu sangat mudah. Baik, kita akan
menyaksikan tayangan ulang dari peserta ketiga ketika mengalami interaksi yang begitu ekstrim. Ini saat pertama kali kita menjemput di lokasi uji nyali ya. Ini adalah sosok yang pertama yang masuk. Kita berusaha untuk berbincang dengan sosok yang berada dalam peserta ketiga kita, di mana kan sudah berada ribuan tahun pada saat kita berbincang ini. Dan kemudian pun juga setelah sosok ini keluar, dia menjadi bergerak ke sana kemari. Nah, ini mungkin sosok siluman apa, Kang? Siluman ini harimau ya, macan ya. Jadi emang ketika dia masuk bisa berbarengan, cuman untuk keluarnya tuh lebih dulu yang mana Dan kemudian juga memang kita perhatikan ini sosok ini berada cukup lama di dalam peserta ketiga kita. Dan juga memang kalau kita perhatikan ketika berganti ke sosok harimau, kemudian berada di ruang evakuasi juga kembali terjadi kerasukan. Saya juga akan menanyakan sesuatu pada Kang Arif, tapi saat ini kita harus kembali ke lokasi nyali untuk menyaksikan peserta keempat kita beruji nyali. Allahu Akbar. Apa itu? Kayak bulat-bulat di atas lemari. Tadinya sebelah kanan, sekarang ngegelinding ke sebelah kiri. Astagfirullahaladzim. Hidungnya besar. Takut bocor. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Menunggu hujan, jadi nggak kedengaran. Bocor. Kena listrik, bocor. Kena kamera. Wah, takut. Airnya deres. Pengen minum. Assalamualaikum. Kayu jatuh tadi mana? Sekeliling saya hujan begini enaknya tidur, tapi semangat uji nyali. Cut itu cut. Astagfirullah. Saya udah mau habis lagi videonya. Jangan dong. Bentar sih. Gak ada suara lagi.
habis yang jatuhnya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar untuk Anda semua. Apa itu? Gak kelihatan. Ikut silau matanya. Gatel. Bibirnya hampir habis. Silaui matanya. Sebelah lagi. Tar dulu ah. Hujannya mulai berhenti. Nungguin. Badan udah anget, tapi tangan masih dingin. Jalan-jalan sebelah sini. Sebelah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada apa? Waalaikumsalam. Sudah berhasil. Berhasil. Lepas terlebih dahulu alamnya. Maaf. Maaf ya. Maaf. Mira. Ya. Apa yang Anda rasakan ketika melakukan itu? Cuman dingin, merinding, terus suara-suara, ada bunyi gaungan, cuma nggak jelas. Terus
terus ada yang ketok-ketok tembok. Barang-barang yang dari lemari juga jatuh, dan antaranya kayu. Mana ya kayunya? Gak kelihatan sama alat seperti itu. Baik. Ya. Mira, ketika Anda berada di lokasi ruangan ini dan ruangan sebelah, apakah Anda merasakan perbedaan atau tidak? Keseringan masuk sebelah langsung merinding. Karena nyamannya mungkin nyamannya di sini. Jadi bagaimanapun juga, Anda sudah melewati batas waktu yang kami tentukan untuk beruji nyali. Anda berhasil. Selamat, Anda adalah wanita bernyali besar. Terima kasih. Baik, silakan Mira, Kang Arif, Sarah. Kita akan menunggu peserta berikutnya. Ini adalah peserta kelima di lokasi uji nyali. Kalau kita perhatikan memang peserta 1, 2, dan 3 interaksi yang dirasakan begitu ekstrim. Untuk peserta keempat yang dirasakan hanya fenomena suara benda bergerak. Apakah mungkin seperti waktu itu Kang Arif juga pernah menjelaskan ada beberapa tahapan? Iya. Satu hal lagi Niko, bahwa di sinilah pembuktian bahwa seseorang yang memiliki keyakinan sebagai tabirnya, sebagai perisainya, dia akan lebih kuat. Ya, intinya dengan beriman lebih kuat. Allah. Peserta berikutnya, sudah masuk, jangan ikuti saya. Membuka penutup mata Anda. Maaf, lihat gua terlebih dahulu. Kemudian secara perlahan naik ke atas. Sudah nyaman? Sudah? Dengan siapa? Sri. Baik, Sri, Anda adalah peserta kelima di lokasi uji nyali pada malam ini. Sarah mungkin bisa menjelaskan energi yang ada di lokasi uji nyali saat ini. Ya, masih sama ya Niko ya. Jadi aktivitas di sini memang masih cukup besar, dan seperti tadi saya berkali-kali bilang sama peserta yang lain juga, mungkin bisa mencoba mengeksplor ke ruangan yang sebelah sana. Ya, jadi aktivitasnya memang masih sama sih Niko. Jadi memang nanti akan mungkin ketemu ada sosok perempuan atau nenek-nenek. Ingat, Anda harus menyampaikan apa yang Anda rasakan, Anda dengar, ataupun juga Anda lihat. Dan Anda harus mengeksplorasi seluruh lokasi uji nyali, baik ruangan ini maupun juga ruangan sebelah. Anda sudah jelas dengan peraturan-peraturan uji nyali? Sudah. Selama Anda melakukan uji nyali, lilin akan diberikan sebagai satu-satunya sumber penerangan Anda. Silakan dipegang. Tadi dengan Sri ya? Sri. Anda sudah siap? Sri, selamat beruji nyali. Jangan salah. Ya. Assalamualaikum. Dingin banget di sini suasananya. Mungkin pemirsa udah pada tahu bahwa uji nyali di sini adalah di tempat perkebunan di pabrik teh. Tempatnya di sini ada penggilingan teh, ada suara jatuh di dekat kamera. Tempatnya emang udah lama gak difungsikan, udah bertahun-tahun masih ada suara jatuh. Entah itu cuaca karena hujan. Banyak barang-barang yang nggak kepakai juga di sini. Ada suara di sebelah sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada suara di ruangan sebelah. Kita lihat. Assalamualaikum. Ada suara kayak yang mengaum. Masih suara yang mengaum yang didengar di sekitar sini. Ada terlihat juga bayangan putih, bayangan tangan melambai-lambai, tapi nggak kelihatan dari sini. Masih melambai-lambai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yasma'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Hilang. Ada suara juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin emang di sini banyak kejadian yang waktu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yasma'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Ada suara, masih ada perempuan juga. Assalamualaikum. Maaf ya, Sri di sini nggak ganggu. Sri juga nggak mau diganggu. Sri nggak mau diganggu ya, maaf. Ada suara cewek menangis. Ada suara, masih ada suara cewek menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada suara kayak ngejatuh-jatuhin. Lilinnya cepat habis. Masih ada suara yang menangis. Kita doakan saja, mudah-mudahan dia tenang. Ada suara yang jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatu wala naum. Ada suara jatuh juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, sering gak mau diganggu. Sering gak mau diganggu, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masih ada. Kenapa? Sering gak mau diganggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sesosok seorang wanita. Dari pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi ada suara jatuh di ruangan ini. Selalu benda yang jatuh dari ruangan ini. Dan di ruangan sebelah ada sosok cewek. Gak kelihatan jelas sih aslinya. Ada suara di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Sri nggak ganggu di sini. Sri juga nggak mau diganggu. Pundak Sri kerasa berat. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selalu benda jatuh di sebelah sini. Pemirsa bisa melihat di sekitar sini ruangannya udah lama nggak kepakai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wangi suasana ruangannya emang beda dari ruangan sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kelihatan seorang wanita, gak kelihatan sama cahaya sih, tapi dari sini kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sri gak ganggu ya. Sri juga gak mau diganggu. Ada suara yang memanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gak kuat di ruangan sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Selalu masih ada suara di ruangan sebelah. Ada yang kayak ngetok pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan ganggu Sri ya. Sri gak ganggu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Entah suara apa itu. Ada suara yang menangis. Di sebelah sana ada suara yang menangis. Jangan nakut-nakutin ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Pundak Sri berat banget. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi banget di sini. Wangi menyan. Ada suara ngetok pintu di sebelah sini. Suara ketok pintu. Ada suara juga di sebelah sini dekat pintu. Jangan ganggu ya. Sri gak ganggu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Masih di daerah itu, masih di dekat pintu. Ada benda jatuh lagi di sini, di sekitar sini. Ada bekas barang-barang yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara yang menangis. Kita doakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zala yasma'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Masih ada suara yang menangis. Lilinnya mau mati. Di ruangan sebelah masih ada yang menangis. Masih ada suara yang menangis.
peserta kelima di lokasi uji nyali bernama Sri. Sampai saat ini dia masih bertahan. Dan dia sudah mulai melihat beberapa penampakan. Dia mengatakan begitu. Namun saat ini dia masih bertahan. Apakah mungkin kembali kalau kita perhatikan dia sering mengucapkan oke, akan mendoakan. Ini adalah sebuah tanda memang perisai iman yang kuatkah? Iya betul, Niko. Insya Allah ya. Jadi beberapa kali sering membacakan lafaz-lafaz ayat-ayat ya, ayat kursi yang dibacakan tadi. Terus juga, tapi dia sudah sebetulnya udah berasa di pundak dia, udah berasa berat. Ya, itu rasanya udah bisa ya kenal. Ada sesuatu. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ketika pundak terasa berat itu, ketika berada di lokasi-lokasi angker, ini adalah sebuah pertanda bahwa adanya sosok yang menempel. Mungkin Sarah bisa menjelaskan sosok apa yang sebenarnya menempel pada Sri? Ya, ini memang yang sosok perempuan yang tadi saya bilang memang ada. Ini ada dua ya Kang Arif ya. Jadi yang satu memang yang ada yang menangis, dan saya masih melihat yang nenek-nenek tadi masih ada di dalam. Dan yang mencoba untuk berinteraksi terus adalah yang antara dua itu. Jadi mungkin belum masuk ya Kang Arif, cuman baru mau mencoba untuk memasuki. Kita. Kang Arif, ada juga satu hal yang ingin saya tanyakan. Kita mengetahui bahwa manusia hukuman dari Allah apabila kita melakukan kesalahan dosa lah ya, adalah neraka. Bagaimana dengan sebenarnya makhluk astral atau jin lah? Subhanallah, ini pertanyaan bagus banget ya. Ya artinya kedua-duanya diperintahkan ibadahnya. Kedua-duanya juga kalau tidak melakukan ibadah akan mendapatkan sanksi. Ya, intinya kalau dalam bahasa kitab saya, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jarana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Artinya Allah menciptakan neraka jahanam yang isinya neraka itu adalah jin dan manusia. Yang bagaimana jinnya, yang bagaimana manusianya. Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu mereka yang memiliki hati tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lalu yang kedua, mereka punya mata, tetapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Yang ketiga, mereka punya pendengaran, tetapi pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan Allah katakan kalau seperti itu, ya dia tidak melakukan itu, bahkan dia lebih sesat daripada makhluk lainnya. Karena sebenarnya ini sedikit menjawab rasa penasaran saya ketika tadi kita berbincang dengan sosok yang masuk ke dalam syarat dengan mengatakan dia tidak ingin disempurnakan, dia merasa nyaman di lokasi ini. Jadi memang artinya hukuman ataupun juga sanksi kepada makhluk jin pun juga sudah diciptakan sebenarnya oleh Allah. Iya betul. Ya tentunya itu hukuman itu berlaku pada saat hari kiamat ya, hari akhir lah. Hari akhir. Sementara kalau sebelum hari kiamat terjadi, doa anak yang soleh masih bisa berlaku untuk mereka. Dan saat ini memang kalau kita perhatikan gangguan yang kita kembali ke lokasi uji nyali. Saat ini gangguan yang dirasakan tidak sebegitu ekstrimnya. Mungkin Sarah juga bisa menjelaskan sosok-sosok lain yang berada di lokasi uji nyali saat ini. Ini mungkin karena peserta kita ini memang dia agak lebih tenang ya Kang Arif juga ya. Arif bisa lihat kan. Dan memang yang saya lihat ada di dekat dia ini hanya yang sosok perempuan gitu. Mungkin yang siluman-siluman itu agak mundur ya sekarang. Cuman memang yang mendominasi sepertinya yang sosok perempuan, yang saya nggak tahu antara dua ini siapa yang bisa berhasil mungkin mau berinteraksi. Dan kita akan kembali ke lokasi uji nyali untuk menyaksikan peserta kelima kita Sri untuk melanjutkan uji nyali pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lilinnya mau mati. Ada suara. Kita berdoa saja untuk yang di sini. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yasma'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Lilinnya cepet lala ya. Nah tuh nggak ada lilin lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Atau Kang Arif yang bisa jelaskan. Jadi itu yang kalau yang saya tangkap mungkin itu seperti mengulang ya residual energi ya. Jadi seperti mengulang pada masa yang terakhir pabrik ini bekerja. Kan tadi Kang Arif sudah menjelaskan, sudah sempat menjelaskan juga. Jadi masa-masa sebelum pabrik ini berhenti atau berhenti aktif ya, sudah tidak aktif lagi. Saya nggak tahu ada kejadian apa di sana. Mungkin ada hubungannya dengan yang tadi orang yang terkena kecelakaan kerja, mungkin ada hubungannya gitu. Baik. Saat ini saya juga akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan momen-momen yang terjadi pada hari ini di masih dunia lain. Ini adalah ketika peserta pertama mengalami kerasukan. Kalau tadi Kang Arif menjelaskan adalah sosok siluman ya. Ya. Dan ini saya sempat khawatir juga ketika tangannya bergeser-geser di lantai, banyak sekali benda-benda tajam yang ada di lokasi, pecahan-pecahan kaca. Tapi untung ketika sudah cukup netral, kita lihat tangannya memang tidak terluka. Ya. Nah, sosok ini masih sosok siluman kah? Karena ini sempat seperti terjadi perubahan sosok ketika ingin dibawa keluar dari lokasi uji nyali kan? Betul ya, intinya ya itulah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah ya. Ketika seseorang itu masuk ya dengan konteks kepada jasad seseorang, sebetulnya ketika dia bergerak meskipun ada benda tajam itu tidak kenapa-kenapa. Ya itulah satu kebesaran Allah ya. Ketika waktu uji nyali tempat lain juga sempat ada yang memakan batu, dalam konteks secara logika kan nggak mungkin manusia memakan batu. Tapi itu terjadi. Ketika terjadi kejadian kerasukan, sisi manusia kita sedikit tertekan. Betul. Fisik kita ke belakang ya. Baik, ini adalah tayangan ulang peserta pertama ketika mengalami kerasukan, dan ini juga menjadi dasar pertanyaan saya ketika apa sanksi bagi jin. Karena memang mengatakan dia tidak ingin disempurnakan. Dia betah, dia nyaman berada di lokasi uji nyali. Satu hal ya, mungkin ketidaktahuan. Artinya tidak ada yang menyampaikan kebenaran dalam sisi keyakinan ya, baik itu ayat-ayat, baik itu pembelajaran dari sisi agama, belum ada yang menyampaikan sehingga konteks dia masih merasa nyaman. Kalau kita perhatikan memang saat ini ketika hal ini terjadi, makhluk astral yang merasuki dari peserta pertama ini begitu bisa dikatakan memberontak untuk diberikan kesempurnaan. Jadi memang kalau kita perhatikan, tapi saat ini tentunya memang kita harapkan, kalau tadi kita lihat peserta pertama sudah netral sekali, kondisinya sudah aman. Kita akan mencoba nanti, mungkin kita coba menyempurnakan juga. Apakah bisa? Satu pertanyaan, apakah ketika makhluk itu tidak ingin disempurnakan? Jadi gini, intinya memang Allah itu menciptakan juga makhluk yang memang disesatkan ya. Ketika ada ayatnya yang berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azhaita wa mal zalimin min ansar. Ketika seseorang itu sudah ditetapkan sesat, maka tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Gitu. Jadi memang ada yang ditetapkan sesat, ada yang tidak. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan. Selamat dari diri sendiri. Betul. Ingin disempurnakan atau tidak. Ya. Kembali soal kehendak yang di Maha Kuasa tadi. Baik. Informasi yang saya terima saat ini, waktu yang ditentukan untuk uji nyali sudah selesai. Kita akan menjemput peserta kita. Saran, jangan saran. Lirinya habis, Pak. Udahan. Udah. Aduh, gelap atuh. Pak, udah Pak. Lilinnya habis.
bakar. Lilinnya habis. Bakar. Ya. Udah, Sri. Bentar. Dulu. Baik. Anda tadi tidak berhasil menemukan lilin cadangan sepertinya ya? Udah ada sih cuma satu. Baik, kemudian habis juga. Tapi bagaimanapun juga memang saat ini mungkin saya ingin bertanya, ketika Anda berada dalam kondisi lebih gelap dibandingkan adanya penerangan lilin, apakah membuat apa yang Anda rasakan berbeda atau tidak? Berbeda kok. Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa di rumah. Kalau gelap kan lebih gimana ya, lebih takut. Jadi kalau ada suara atau apa-apa juga nggak kelihatan gitu Pak. Baik, tapi mungkin bisa juga dijelaskan, adakah hal-hal yang tadi Anda sempat melihat beberapa sosok kah? Sepertinya tadi Anda sempat mengatakan tersebut. Iya Pak, di balik pintu di sebelah sana. Ya. Ada sosok, kayaknya wanita sih Pak. Wanita? Iya, terus di sebelah sini juga ada. Baik. Yang melambai-lambaikan tangan gitu putih. Sebelah sini. Gedog-gedogin jendela. Dan bagaimanapun juga memang waktu yang ditentukan sudah selesai. Meskipun Anda tadi sempat kesulitan dengan cahaya, Anda berhasil melewatinya. Anda adalah wanita berkenan besar. Selamat. Makasih. Silakan nih, dengan Sarah. Ya, silakan Sri. Pemirsa, Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dalam hati kita. Maka bertindaklah atas perintah hati kita. Selama itu baik dan manfaat, maka lakukanlah. Jika itu tidak baik, maka segera tinggalkanlah. Allah yang Maha membalas segala kebaikan dengan karunia dan pahalanya yang mulia. Nantikan pembuktian kami selanjutnya setiap Kamis dan Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Masih Dunia Lain.